Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dika Anggara dengan NIM 22500 31126 dengan rekan saya. Nama saya Alfa Febria dengan NIM 22500 31081. Eh, Sebelumnya izin memaparkan tugas struktur baja 2 dengan dosen pengampu Pak Prima Sukma Iwana ST MT. Pertama-tama kita lihat dulu. Ini masuk ke bab satu pendahuluan. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari pengerjaan tugas besar mata kuliah struktur baja 2 ini adalah agar mahasiswa dapat menentukan dan merancang dan mendesain sebuah struktur dengan material baja yang meliputi pemilihan profil, menentukan gaya-gaya dan struktur yang digunakan. Ada juga standar dan referensi dalam penyusunan tugas besar struktur baja 2 ini digunakan beberapa referensi dan SNI 17229 2020 tentang persyaratan baja struktural untuk bangunan gedung. Lanjut ke bab 2, permodelan struktur. Ada teori dasar SAP 2000 digunakan untuk mempermudah analisis struktur suatu struktur. Prinsip aplikasi ini sendiri untuk mempermudah program analisis struktur dan perencanaan model atau visual suatu struktur dengan pemeriksaan atau optimasi yang semuanya dilakukan dalam satu tampilan. Dalam pemberian beban pada permodalan struktur, kita dapat menentukan berbagai beban seperti beban mati, beban hidup, dan beban angin, dan beban gempa. SAP 2000 memungkinkan kombinasi beban yang berbeda dan penggunaannya dapat mengontrol faktor beban untuk memodelkan skenario yang beban yang berada di secara efisien. Output yang dihasilkan dapat ditampilkan sesuai dengan kebutuhan baik berupa model, struktur, grafik maupun spreadsheet. Semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyusunan laporan dan analisis dan desain. Lanjut ke perencanaan struktur. Perencanaan struktur adalah proses untuk mendapatkan suatu struktur yang stabil, kuat, mempunyai layanan, awet, dan memenuhi tujuan dan pembuatan struktur untuk mendapatkan hasil yang optimum. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan suatu struktur bangunan adalah pemilihan material yang akan digunakan. Jenis-jenis material yang selama ini dikenal dalam dunia konstruksi antara lain adalah baja. Material baja dijumpai dan digunakan saat ini karena memiliki beberapa keunggulan di antara jenis material lain. Di antaranya memiliki kekuatan yang tinggi, keawetan yang tinggi, memiliki sifat duktilitas yang tinggi, dan proses perawatan yang terbilang tidak sulit. Permodalan ini memperhatikan pemilihan penampang yang memenuhi kriteria kompak sesuai SNI 1729 2020 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Penampang 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 kompak adalah penampang yang mampu mencapai kondisi plastis penuh sebelum mengalami tekuk lokal pada sayap maupun badan profil. Selain itu, kegagalan yang harus dicegah adalah lateral torsional, yaitu eh bulking, yaitu tekuk yang terjadi akibat puntiran dan tekuk bersamaan pada balok panjang yang tidak ter- tertekuk secara lokal. Untuk mencegah LTB atau bulking, panjang tak tersongkong LB harus dikendalikan agar lebih kecil panjang batas LP yang ditentukan oleh SNI 1729 2020, yaitu LB lebih kecil dari LP, di mana LB panjang tidak tersokong, LP panjang maksimum yang tidak tersokong. Lanjut ke kolom 2.2 1.2 yaitu kolom.
Kolom adalah batang tekan vertikal yang dari kerangka struktur yang memikul beban aksial dari balok dan diteruskan ke pondasi. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peran penting dalam suatu bangunan. Sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kelopas lantai yang bersangkutan juga runtuh. Lanjut ke balok. Balok adalah bagian dari struktural yang bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer elemen beban menuju elemen-elemen. Kolom penampang. Selain itu, ring balok berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom apabila terjadi penggerakan kolom-kolom tersebut tetap bersatu pada mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Berdasarkan tumpuan ada beberapa macam bentuk balok bertulang antara lain yang pertama adalah balok induk, yang kedua ada balok anak. Yang kedua 2.1.4 yaitu plat lantai. Plat lantai merupakan salah satu struktur bangunan dengan bidang yang terbilang tipis. Plat lantai juga bertumpu pada kolom dibantu oleh balok-balok bangunan. Plat lantai harus dibuat dengan kaku, rata, dan lurus. Plat adalah suatu elemen struktur yang mampu menahan beban di mana bebannya nanti akan disalurkan ke struktur rangka vertikal seperti kolom. Lanjut ke beban. Beban merupakan gaya yang bekerja pada suatu struktur yang dapat menyebabkan tegangan, deformasi, dan perpindahan yang dapat mengakibatkan masalah struktur atau bahkan kegagalan konstruksi. Setiap standar perencanaan bangunan mengharuskan struktur kuat terhadap setiap jenis beban yang bekerja pada struktur tersebut selama siklus bangunan hidup. Eh, Ada juga beberapa jenis beban bekerja pada suatu struktur, sifatnya menyesuaikan dengan desain dan fungsi, lokasi, dan bahan bangunan yang digunakan. Bangunan umumnya harus dapat menahan beban maksimum yang bekerja pada suatu struktur. Besar beban yang bekerja pada suatu struktur diatur oleh peraturan-peraturan pembebanan yang berlaku. Sedangkan untuk nilai kombinasi dari beban yang bekerja diatur dalam SNI 1729/2020. Berikut adalah beberapa jenis beban yang akan dijumpai. Yang pertama ada beban mati, yang kedua ada beban hidup, yang ketiga ada beban gempa. Beban mati adalah berat dari semua bagian suatu gedung atau bangunan yang bersifat tetap selama masa layak struktur. Beban hidup yang artinya beban gravitasi yang bergerak pada suatu struktur pada masa layaknya akibat penggunaan atau bangunan yang atau gedung. Beban gempa yaitu beban yang menggunakan pendekatan dengan analisis respons spektrum. Lanjut ke 2.2 material. Jenis material yang digunakan dalam pengerjaan soal ini adalah baja yang mutu baja 37 BJ37. Penggunaan properti mengacu pada aturan yang tertulis, yaitu pada SNI 1729/2020. Berikut adalah spesifikasi lengkap mengenai properti material baja yang digunakan. Ada tegangan putus minimum FU sama dengan 370 MPa, tegangan leleh minimum FY sama dengan 250 MPa, modulus elastisitas sama dengan 20.000 MPa. Lanjut ke penampang dari Alpap. Ya, sini ada properti penampang, yang mana pada setiap properti penampang dibutuhkan beberapa ukuran penampang yang digunakan pada tugas baja dua ini sebagai berikut. Pembebanan dan kombinasi pembebanan. Analis Analisis pembebanan ini untuk mengakumulasikan perhitungan beban yang menjadi acuan untuk memilih rangka terbaik dalam menahan beban yang diperhitungkan. Beban yang meliputi pada struktur terdiri dari bebannya sendiri, beban mati tambahan dan equal care load. Nah, ini gambarnya. Ini pembebanan yang
yang digunakan. gunakan. Nah, adapun kombinasi beban yang digunakan yang 2,5 interpretasi luaran dan waktu getar. Didapat nilai waktu getar hasil simulasi sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Ini waktu getar. Dan deformasi deformasi ini bentuk deformasinya. Nah, ini pemodelan deformation Lanjut lagi, Pak. pada sumbu Y. Dan adapun ini momennya. Nah, adapun rangka gaya dalam eklemen balok ya next. Next. Nah, dan ini rasio kapasitasnya. Ini pemodelannya seperti ini. Untuk kontrol penampang balok, untuk kontrol penampang balok, penampang kolom bila eh, lambda kurang dari lambda P, penampang tidak kompak bila lambda P lambda kurang dari lambda R, penampang langsing bila lambda lebih dari lambda R. Ini data profil balok. Nah, adapun sayap, hasil perhitungan sayapnya yaitu lambda dengan hasil 8,33, lambda F, lambda P dengan hasil 32,332, maka lambda kurang dari lambda P dengan hasil akhir 4 4,769 kurang dari 69,859 yaitu oke. Adapun momen nominalnya MN sama dengan MPX dengan hasil 12,52,98,360 N per milimeter dan MN sama dengan FY dengan hasil 2,250,148,70. Ada PMNX dengan hasil 9,9828 N per milimeter dan momen desain arah Y dengan hasil 2.500. 200 kurang dari 2,251,383 N per milimeter ya dengan hasil oke. Adapun momen desain arah X MUX kurang dari QMNX dengan hasil 4637,000 lebih kecil dari 1127,68524 N per milimeter dengan hasil oke. Adapun rasionya dengan hasil 0,04 kurang dari 10 yaitu oke. Ini Nah, kesimpulannya, dan berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SAP 2000 pada tugas besar mata kuliah struktur baja 2.
Diperoleh bahwa struktur yang dirancang dengan material baja mutu BJ37 telah memenuhi syarat persyaratan kekuatan, kestabilan, dan keawetan sesuai SNI 1729/2020. Pemodelan struktur mencakup penentuan profil elemen yang sesuai pembebanan yang meliputi beban mati, beban hidup, dan beban gempa, serta kombinasi pembebanan yang diatur oleh standar. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai deformasi di displemen dan gaya dalam momen masih berada di bawah kapasitas desain yang diizinkan. Kontrol penampang balok menunjukkan bahwa profil yang digunakan termasuk penampang kompak sehingga mampu mencapai kondisi plastis penuh sebelum terjadi tekuk lokal maupun lateral trasional bulking. Bulking. Secara keseluruhan, desain struktur yang didapat dinyatakan aman dan layak digunakan dengan rasio kapasitas elemen yang berada jauh di bawah batas maksimum. Kurang dari 1,0, hal ini dapat membuktikan bahwa perencanaan dan pemilihan penampang yang dilakukan adalah sudah efektif dan efisien untuk menahan beban yang bekerja pada struktur. Sekian dari kami. Bila Sekian ada dari kesalahan, pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.